Usai mengirimkan kapal induk ke Timur Tengah, kini pemerintah Amerika mengerahkan kapal serbu amfibi beserta 2.500 personel marinir ke Selat Hormuz. Menteri Pertahanan Amerika Serikat Pete Hegseth telah menyetujui pengiriman kapal serbu amfibi USS Tripoli beserta 2.500 marinir untuk membuka Selat Hormuz. Kapal telah meninggalkan pangkalan di Okinawa, Jepang, dan diperkirakan telah berada di perairan timur Taiwan. Pengiriman marinir ini menyusul kegagalan serangan udara Amerika untuk membuka Selat Hormuz yang ditutup Iran sejak 2 Maret lalu. Akibat penutupan, harga minyak dunia melonjak tajam dari $65 menjadi $100 Amerika Serikat per barel. Selat Hormuz merupakan rute penting pendistribusian 20% minyak dunia. Pemirsa, 2 minggu konflik di Timur Tengah, Presiden Amerika Donald Trump mengatakan Angkatan Lautnya siap mengawal kapal-kapal tanker di Selat Hormuz. Amerika juga siap melancarkan serangan besar terhadap Iran dalam waktu dekat. Memasuki hari ke-14 konflik di Timur Tengah, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan Angkatan Lautnya siap mengawal kapal tanker yang melintas di Selat Hormuz. Selain itu, Amerika Serikat juga siap melancarkan serangan besar terhadap Iran dalam waktu dekat. Mr. President, when will the Navy start escorting tankers through the Straits of Hormuz? In Iran is going very well. A lot of big hits today, a lot of big wins today, as you probably have heard militarily. And I think it's going very well, and it's a very good control. We'll see what's happening with the Strait. Diketahui Selat Hormuz merupakan titik energi global tempat melintasnya sekitar 20% konsumsi minyak mentah dan gas alam cair dunia setiap harinya. Sebelumnya, harga minyak dunia dilaporkan melonjak lebih dari $100 AS per barel di tengah konflik Timur Tengah yang terus meningkat. Menteri Perang Amerika Serikat Pete Hegseth membandingkan kepemimpinan Iran dengan tikus. Ia menyatakan pemimpin tertinggi Iran yang baru ketakutan dan pengecut. Dalam konferensi pers di Pentagon, Amerika Serikat pada hari Jumat, Menteri Perang Amerika Serikat Pete Hegseth membandingkan kepemimpinan Iran dengan tikus. Hegseth menyebut karena putus asa dan bersembunyi, mereka telah bersembunyi di bawah tanah, meringkuk ketakutan seperti yang dilakukan tikus. Ia juga menghina pemimpin Iran sebagai pengecut karena sempat mengeluarkan pernyataan tertulis tanpa suara maupun video. Sebelumnya, mantan pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei tewas dalam konflik Amerika Serikat Israel dan Iran. Putranya Mojtaba Khamenei terpilih sebagai penggantinya pada hari Minggu. Is in no better shape. Desperate and hiding, they've gone underground, cowering. That's what rats do. We know the new so-called not-so-supreme leader is wounded and likely disfigured. He put out a statement yesterday, a weak one, actually, but there was no voice and there was no video. It was a written statement. He called for unity. Apparently killing tens of thousands of protesters is his kind of unity. Iran has plenty of cameras and plenty of voice recorders. Why a written statement? I think you know why. His father, dead. He's scared, he's injured, he's on the run, and he lacks legitimacy. It's a mess for them. Who's in charge? Usai Menteri Perang Amerika Serikat menghina pemimpin Iran pengecut, sebaliknya Presiden Iran Masoud Pezeshkian terlihat turun ke jalan bersama warga Iran berpartisipasi dalam pawai di perayaan Hari Al-Quds sedunia. Ini menjadi penampilan pertamanya di publik sejak awal perang. Rekaman video menunjukkan Masoud Pezeshkian berjalan-jalan di jalan pusat kota Teheran yang ramai. Nampak Pezeshkian berjabat tangan dengan beberapa orang, bahkan berfoto dengan warga yang ramah.
Di tengah isu bahwa dirinya terluka akibat serangan Israel Amerika, Pezeshkian justru tampil di publik bertemu dengan warga Teheran. Presiden Iran hadir di tengah masa tanpa pengawalan. Sementara itu Sekretaris Dewan Keamanan Nasional tertinggi Iran, Ali Larijani yang juga hadir di lokasi menegaskan tekanan dari Amerika Serikat dan Israel membuat rakyat Iran semakin kuat. مشکلش اینه که عقلش نمیرسه که ملت ایران ملت رشیدن ملت قوی. Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya, Arlista Hadi. Pemirsa, sejumlah ledakan terjadi di markas Garda Revolusi Iran di kota Shahin Shar dekat Isfahan, Iran. Video amatir yang beredar luas di media sosial menunjukkan sejumlah ledakan yang terjadi di markas Garda Revolusi Iran di kota Shahin Shar dekat Isfahan, Iran. Hingga kini belum diketahui penyebab ledakan. Diduga drone dari Amerika, Korps Garda Revolusi Islam merilis video keberhasilannya menghancurkan pesawat tak berawak tersebut. Sebuah tayangan dari RGC memperlihatkan puing-puing logam yang masih terbakar dan satu baterai yang bertuliskan Made in USA. Penghancuran diduga drone Amerika ini terjadi di Bandar Udara Abbas. Hingga video ini ditayangkan, pihak Amerika belum memberikan komentarnya. Kejadian ini terjadi setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim bahwa Angkatan Laut dan Udara Iran telah dihancurkan. Sebuah rumah penduduk di Vela Israel hancur pasca terkena pecahan proyektil pada Sabtu waktu setempat. Sejumlah petugas langsung menyisir dan mengamankan lokasi sekitar. Warga di Vela, Israel, gempar setelah terdapat sebuah rumah hancur pasca terkena pecahan proyektil dari rudal Iran. Sejumlah petugas gabungan dari polisi, tim penjinak bom dan personel keamanan langsung menyisir dan mengevakuasi warga. אנחנו אחרי האירוע כבר, יש לנו מספר נפילות, לא קטן בעיר, אבל זה למעשה האירוע המרכזי, פה נהרס בית, אנחנו לא היה אף אחד בבית, הכל בסדר, עכשיו אנחנו כבר מטפלים במס רכוש, והכוחות עושים פה סריקות באזור, ויש לא מעט רסיסים. Diketahui Israel dan Iran telah saling melancarkan serangan rudal dan drone sejak 28 Februari.
setelah tewasnya pemimpin tertinggi Iran dalam serangan udara gabungan Amerika Serikat dan Israel. Sejak saat itu, konflik bersenjata telah meluas ke wilayah yang lebih luas. Dua orang terluka setelah rudal balistik Iran menargetkan kota Eilat di Israel Selatan. Puing-puing berserakan dan petugas langsung mengevakuasi korban yang terluka. Dua warga yang terluka diantaranya adalah seorang anak laki-laki berusia 12 tahun dan seorang pria berusia 39 tahun. Mereka mengalami cedera sedang hingga serius akibat pecahan kaca dan serpihan. Keduanya langsung dievakuasi ke pusat medis Yosfal. Pihak berwenang melaporkan setidaknya 3 lokasi terdampak di seluruh kota. Satu pecahan menghantam jalan perumahan, menghancurkan jendela dan merusak mobil yang diparkir. Pecahan lainnya mendarat di area taman umum yang sebagian besar kosong pada saat itu. Sementara dampak lokasi ketiga dilaporkan di dekat zona industri utara kota, menyebabkan kerusakan properti ringan.